Jadi saya minta kepada semua, jelas Bang Egy murni sakit, mohon didoakan, jangan fitnah kami, karena sakit loh, dosa loh kalian, pertanggungjawaban dunia akhirat. Mereka itu mungkin kecewa, saya hormati ya dengan statement-statement kotor itu, tapi kalau melampaui batas, saya cari mereka ke lubang semut ya, jangan kurang ajar. Hak kami dong, apa yang kami lakukan, hak saya sebagai kuasa hukum berhasil mempertemukan dua tokoh bangsa yang luar biasa. Bang Egy adalah tokoh besar di Indonesia, Pak Jokowi adalah tokoh besar di Indonesia. Berhasil saya damaikan, walaupun dengan sakit sesakit-sakitnya. Seandainya saya dibayar 10 miliar pun saya nggak sanggup. Bang Egy ini sakit kanker stadium 4. Saya melakukan ini bukan karena yang dituduh oleh mereka yang jahat, tega. Harusnya mereka tabayun dulu sebagai orang Islam, klarifikasi kenapa kok nuduh bahwa kita mendapat uang 100 miliar, proyek, dan hal-hal yang sangat menyakitkan. Padahal tidak ada apa-apa. Saya boleh dong ngomong demi Allah, demi Rasulullah, dengan agama saya. 1000 perak pun tidak ada kami dapat apa-apa. Malahan kita secara moral dan material masih kita loh yang menyelesaikan ini. Karena keinginan saya dari mulai Bang Egy oke. Bang Egy oke itu ketika di Riau. Oke Bu Eli, saya teleponlah polisi. Pak tolong Pak, bisa enggak Bapak berhubungan dengan pihak sana dan tolong sterilkan dan amankan. Karena takut di situ kan nggak bisa masuk segala macam. Ternyata mereka sudah mempersiapkan, bahkan memberikan menu yang luar biasa kepada kami. Ini tamu-tamu istimewa loh Bu, kata Pak Jokowi. Spesial dibuatnya. Nah alhamdulillah kami di situ nyaman dan makan waktu 1,5 jam. Bang Egy menceritakan penyakitnya. Yang gini loh Pak, ini anu saya di sini ada darah keluar terus dipotong. Nah saya recovery. Oke gitu, kalau gitu Bapak kan orang berkuasa, kasih dong, tutup dong semua ini tersangka saya. Langsung nje. Itulah jawaban Bapak itu dengan lemah lembut. Nah ternyata waktu mau pulang ditanya, Bu Eli kapan Bang Egy berangkat? Kalau bisa tanggal 10 Pak. Tapi namanya kita harus menghormati proses hukum. Itu tidak semudah itu. Kita jalani. Mereka gelar perkara. Kalau nggak salah saya sehari sebelum ini, apakah Rebu atau Selasa, pihak sana gelar perkara. Apakah layak pencabutan kuasa ini sudah memenuhi unsur, baru mereka panggil saya bahwa bisa Bang Egy beli tiket. Ternyata tidak siap. Hanya hari ini Bang Egy berangkat. Bang Egy trauma, takut bahwa ketinggalan lagi. Makanya dia tadinya mau hadir di sini karena macet. Dia sekarang langsung ke airport. Kalau berkenan, ayo mari kita ke Terminal 2. Dia berangkat dengan batik. Untuk keberangkatan Bang Egy ini berapa hari? Kita nggak tahu ya. Ingat Sultan Syaril ketika bermohon untuk asas kemanusiaan, berobat waktu zamannya Soekarno, dia meninggal di sana. Dan kita kan nggak tahu dia recovery-nya berapa, ya. Jadi saya minta kepada semua, jelas Bang Egy murni sakit, mohon didoakan, jangan fitnah kami, karena sakit loh, dosa loh kalian, pertanggungjawaban dunia akhirat. Ya, fitnah itu yang seperti apa sih, boleh jelaskan? Nerima uang 100 miliar. Pakai apa bawanya, Dinda? Fitnah dari siapa? Dari semualah, banyaklah. Katanya pengkhianat, pecundang, padahal Bang Egy ini bertahun-tahun pejuang dan aktivis. Mereka baru nongol, kok actionnya luar biasa, melebihi kemampuan mereka. Nah, jujur, kalau kita bawa uang 100 miliar pakai helikopter, jatuh itu helikopter. Kalau kita bawa pakai tronton, berapa tronton yang kita siapkan? 100 miliar bukan uang kecil. Dan kalau kita pakai BPK, pakai transfer, kena KPK dong. Nah, alhamdulillah 1000 perak kami tidak ada bawa apapun dari tempat Pak Jokowi, dan sampai detik ini masih kita yang mengkondisikan. Bang Egy
Bang Egy punya anak loh, anaknya orang mampu, punya keluarga juga gitu. Bu, dalam konteks ada rumor kayak gitu, ada kekecewaan dari TVRI. Nah bagi saya begini, mereka itu mungkin kecewa, saya hormati ya dengan statement-statement kotor itu, tapi kalau melampaui batas saya cari mereka ke lubang semut ya, jangan kurang ajar. Hak kami dong, apa yang kami lakukan, hak saya sebagai kuasa hukum berhasil mempertemukan dua tokoh bangsa yang luar biasa. Bang Egy adalah tokoh besar di Indonesia, Pak Jokowi adalah tokoh besar di Indonesia. Berhasil saya damaikan, walaupun dengan sakit sesakit-sakitnya. Seandainya saya dibayar 10 miliar pun saya nggak sanggup. Sekarang ini saya dibuli-buli, saya disakiti, keluarga saya tersiksa. Jadi saya nggak mau ya, tolong ya, nggak ada kami ada apa-apa dalam persoalan ini. Murni demi rasa kemanusiaan, Bang Egy berobat. Boleh kalian lihat, dia pakai kursi dorong, anaknya ikut, istrinya ikut. Boleh kalian lihat. Nah, kita nggak tahu umur, makanya Bang Egy bersedia bersilaturahmi, menyampaikan Pak Jokowi sakit, saya juga sakit. Saya mau ke Malaysia Pak berobat. Kalau Bapak mau berobat nanti saya kasih alamat. Sampai segitunya silaturahmi mereka. Kami mendengar pun rasanya walaupun hampir 2 jam belum puas karena enak itu, asik gitu. Pak Jokowi ketika pertama bertemu, Bang Egy, abang ingat saya minta tolong buat LBH. Abang 2006 udah terkenal, saya nggak siapa-siapa. Begitulah Pak Jokowi merendahkan ini, menghargai kami semua dan menghormati pertemuan itu. Saya sekali lagi bukan ingin menjilat segala macam, ekspektasi saya tercapai. Saya zikir 2 hari sampai selesai bicara itu karena takut tiba-tiba Bang Egy, saya nggak mau minta maaf, tiba-tiba Pak Jokowi, saya nggak mau keluar, tiba-tiba begitu kan takut. Nah akhirnya semua Allah yang mengatur. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku kata Allah. Makanya kami berangkat, 1. Kedua saya berdoa, ya Allah jika ini mudaratnya lebih banyak, halangi keberangkatan kami. Jika lebih banyak manfaatnya, mudahkan. Alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada respon nggak Bu, keluarnya SP3 dengan tim relawan atau tim yang kemarin itu? Bagi kita seorang pengacara itu, saya nggak mau, maaf ya, melakukan debat-debat tebel yang nggak bermutu. Ada ahli men-challenge tentang hukum, padahal dia nggak ngerti hukum. Yang pengacara ngomong tentang ijazah yang tidak palsu gini, tidak ahlinya, sudah nggak relevan lagi. Contoh ya, itu tipe mana boleh itu dipanggil, padahal udah dilimpahkan ke kejaksaan. Dia paham nggak? Itu kan tahap 1. Kalau sudah lengkap namanya P21, baru dipindahkan ke tahap 2, baru ditahan, kan begitu prosedurnya. Ini kan tidak. Jadi jangan mengkomentari yang bukan ahli, bukan profesi kita. Demikian juga Roy Suryo. Kenapa SP3 gelar perkara itu kan masa membicarakan kliennya? Saya minta gelar perkara itu untuk menyatakan bahwa penyidik tidak benar. Banyak pelanggaran dari penyidik. Di situ ada propam, ada ada warsidik. Tentu kalau memang penyidik salah kan disikapi. Kalau kita lapor sana lapor sini kan susah. Bahkan saya dibilang, pengacara masa sudah tersangka gelar perkara. Gila nggak tuh? Kalau mereka nggak tahu ilmu, jangan. Jadi kita jadi pengacara, jangankan mau membebaskan Bang Egy. Orang dalam tahanan aja baru 6 bulan yang lalu di Dumai, Riau, saya bebaskan. Apalagi orang yang belum masuk. Boleh dong kita, tujuan kita jadi pengacara itu apa? Membantu, apa? Mengedukasi, membuat hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena kita tahu kalau bahasa apanya, di atas langit ada langit, semua kehendak Allah, dan panglima tertinggi adalah hukum, tapi panglima itu ada rajanya. Oke, Bu, ini komentar sedikit
atau diamankan oleh anggota polisi, benar nggak Bu? Benar, kan tadi saya bilang, begitu Bang Egy oke, saya di Riau, begitu Bang Ogi mau, kami langsung transit kok, langsung ke Solo. Berapa orang polisi yang jaga Bu? Tidak ada penjagaan. Itu permintaan saya, tolong disterilkan itu. Pak Rosadi, Bang Egy bersedia. Kita mau beli tiket. Bang Egy kan tiketnya udah dibeliin klien. Saya kan mau stay di Riau. Terus saya bilang, Pak tolong Pak, saya nggak tahu berhubungan dengan pihak Solo. Tolong kondisikan Solo. Steril ya Pak, tidak ada wartawan. Tolong Pak, steril, kalau enggak kami balik kanan. Nah mereka, kami datang di Solo, Pak Rosadi itu sudah ada di situ. Ini restoratif justice ini nggak salah kok ada polisi atau jaksa. Karena ini dalam kata damai, bukan masalah maaf-maafan. Ya, kata damai. Dan ini delik aduan loh, ingat ya Pak Gofur, tolong ilmu kamu ya, jangan ngomong doang. Kadang orang ini ngomong, teori aja nggak bisa apalagi praktek. Udah ngomong bercuat-cuat. Ya Pak Gofur, kalau itu delik aduan, dicabut atau dimaafkan atau berdamai, itu case case close. Ya, kalau itu ya, kecuali membunuh, narkoba atau dan lain-lain yang merugikan negara. Nah, jangan menganggap restoratif justice kami, SP3 kami menyalahi aturan hukum. Insya Allah selama ini saya diam walaupun dibuli-buli karena saya tidak ingin bahwa pekerjaan saya ini tidak sukses atau tidak menghasilkan SP3. Maka saya diam agar berjalan ini dengan baik. Alhamdulillah SP3 saya dapat sore kemarin. Pencekalan dibuka, Bang Egy tidak ada urusan hukum lagi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.